Halo guys, welcome back to EC Podcast, podcastnya Lembaga Pers Mahasiswa FEUNJ. Oke, mungkin sebelum itu gue perkenalan diri dulu kali ya. Gue Mita Rahmadewi dari Subdepartemen Reporter, dan kali ini gue nggak sendirian nih. Kali ini kita udah kedatangan tamu dari salah satu departemen yang ada di Ekono Channel, yaitu dari Departemen Humas. Di sini udah ada Dava nih. Halo Dava. Halo Mita. Oke, mungkin sebelum itu kita mau tahu dulu nih kabarnya Dava hari ini gimana sih? Kabarnya hari ini lagi kurang enak badan karena emang udah kuliah offline juga, terus ikut organisasi juga nih di Ekono Channel. Itu jadinya kurang istirahat, banyak kegiatan dari luar. Jadi kurang enak badan hari ini. Oke, mungkin faktor hujan juga kali ya. Benar. Bisa Musim sakit jadi. sekarang. Iya, emang lagi musim sakit gitu guys. Oke, mungkin bisa kita doain kali ya, semoga Dava bisa cepat sembuh dan bisa melakukan kegiatannya seperti sehari-hari. Amin, amin. Oke, sebelum ikut podcast ini tadi Dava abis dari mana sih? Eh, eh, hari ini kebetulan ada kelas offline, itu tadi jam 8 pagi, terus nyambung lagi jam 11. Terus tadi baru kelar jam setengah 2. Lanjut deh kesini podcast. Oke, berarti produktif banget ya, walaupun di tengah keadaan lagi sakit, tapi Dava tuh termasuk mahasiswa yang kura-kura kali ya, kuliah rapat gitu. Oke, selain dari kesibukan kuliah nih, kalau boleh tahu untuk saat ini kesibukan Dava itu di mana aja sih? Kesibukan sih di organisasi Ekono Channel, terus sama di organisasi BEM Prodi EA. Tapi yang paling penting sih kuliahnya, itu fokus utama gue sih buat di kuliah ini. Udah sih itu, paling ikut panitian-kepanitian di organisasinya sih. Oke, bisa kita simpulin ya, kesibukan Dava itu banyak di organisasi dan lebih menyibukkan dirinya ke kuliah karena kan akademik nomor satu. Benar. Gitu ya. Oke, mau nanya-nanya nih, kan Dava merupakan salah satu staf dari organisasi di Ekono Channel gitu kan. Mau nanya nih, apa sih alasan Dava memilih Ekono Channel menjadi salah satu organisasi yang Dava ikuti? Eh, Pertama, apa ya? Karena ngelihat dari sosial media, kayaknya Ekono Channel tuh menarik dari sosial medianya. Terus kenapa milih? Ya kebetulan ada teman di Ekono Channel, dia berusaha untuk ngajak kayak, ayo masuk dong Ekono Channel, nyoba aja masuk dulu, daftar gitu kan. Siapa tahu keterima. Ya udah daftar deh. Karena waktu itu juga berpikiran kalau misalkan kuliah doang, kayaknya nggak seru deh kalau kuliah doang. Terus cobalah masuk Ekono Channel. Terus akhirnya masuk deh. Oke, mungkin selain dari coba-coba mungkin pengen cari hal yang baru kali ya. Benar, Selain itu pengalaman. juga pengen nambah relasi kan, Benar. pertemanan. Karena kalau cuman kuliah doang itu menurut gue juga kayak itu emang kita berkembang. Cuman kalau kita didampingi sama organisasi, selain dari skill kita bisa dikembangin, kita juga bisa menambah relasi gitu. Benar dong. Oke, dari sekian banyak departemen dan biro yang ada di Akuno Channel nih, kenapa milih Departemen Humas? Kenapa? Humas, yang pertama apa ya, dari guanya tuh orang yang cukup ekstrovert. Gue pengen jadi apa ya, penghubung gitu antara humas, maksudnya antara Ekono Channel dengan organisasi atau ya organisasi di kampus FE ini atau di luar kampus gitu. Jadi mungkin jadi tertarik gitu masuk ke hubungan masyarakat di Ekono Channel. Oke, mungkin balik ke diri Dava sendiri gitu ya, karena kan Dava tipikal orang yang ekstrovert gitu, jadi mungkin untuk komunikasi dengan orang lain itu lebih mudah Lebih gitu mudah. ya. Jadi kayak tertantang gitu nggak sih? Kalau di Humas kan pasti kayak kita bakalan menjalin hubungan dengan organisasi lain ataupun kayak ada kepanitiaan lain yang menjalin kerjasama gitu. Benar. Mungkin dari Davanya sendiri kayak tertantang nih, kalau misalkan gue kesini mungkin gue bisa ngembangin bakat gue di kayak misalkan di public speaking Bener gitu sih. kan. Iya. Itu penting banget. Iya, benar-benar public speaking tuh emang penting banget selain di komunikasi untuk kuliah. Setelah kita kuliah juga kan public speaking tuh sangat dibutuhkan. Iya, benar. Kan? Oke, kalau boleh tahu nih di Departemen Humas itu apa aja sih proker yang sedang dijalanin ataupun yang udah kelar? Yang pertama itu ada studi banding. Itu udah kelar dari bulan apa ya? Lupa. Itu kita studi banding dengan
Universitas Pajajaran LPM-nya, terus ada company visit waktu itu ke IDN Times, terus ada EC Bincang. EC Bincang tuh dilaksanain 2 bulan sekali. Bulan ini kemungkinan bakal dilaksanain lagi. Terus lagi ya, udah sih itu aja. Oke, dari beberapa proker itu, menurut Dava nih, proker yang bener-bener ngena banget nih ke Dava, terus juga kayak menurut lu tuh yang kayak ini proker gue banget gitu, yang mana? Mungkin bukan proker yang gue banget ya, lebih ke proker yang mengesankan buat gue. Itu studi banding sih. Itu kita jadi kenal sama anak-anak Bandung Universitas Pajajaran waktu itu. Itu seru sih, kita bagi pengalaman, kita bagi cerita-cerita, terus juga ya apa aja kendalanya. Jadi kita tuh tahu gitu di EC ataupun di Universitas Pajajaran tuh apa gitu kan kendala atau tantangannya gitu. Jadinya itu menarik banget sih waktu itu. Terus nambah teman baru juga. Apalagi kan ya di kuliah ini harus banyak-banyak lah apa relasi gitu kan. Oke, bener sih kalau dipikir-pikir juga studi banding itu emang seru banget ya. Seru. Karena kan kita juga eh, nggak menjalin kerjasama dengan ranah di UNJ aja gitu kan. Benar. Apalagi sampai ke Universitas Pajajaran itu emang seru banget sih. Selain menambah kayak relasi, pastinya kita juga dapat skill baru gitu kan. Benar. Pengalaman dari mereka di-sharing ke kita dan yang ke kita di-sharing ke mereka gitu. Terus nih terkait dengan organisasi ya, khususnya itu kan Econo Channel gitu. Kalau dari Dava sendiri nih, apa sih organisasi itu apa sih gitu menurut Dava, kayak misalkan tuh kayak organisasi itu menurut gue nomor sekian sekian gitu apa? Organisasi itu mungkin jadi wadah ya di kuliah ini, jadi wadah untuk kita sebagai mahasiswa untuk mengembangkan soft skill atau hard skill kita gitu. Di organisasi ini jujur udah dapat banyak banget sih pengalaman atau ya mengembangkan soft skill atau hard skill tuh udah lumayan banyak di EC ini. Eh, jadi organisasi itu apa ya? Ya gitu deh. Intinya tuh kayak untuk mewadahi minat dan Mewadahi. bakat kita guys. Bener. Kayak misalkan Dava nih, Dava itu punya minat dan bakat di bidang public speaking. Jadi Dava kayak memutuskan untuk ikut ke Humas. Itu kayak Benar. bisa meningkatkan gitu nggak sih, kayak Dava punya soft skill di bidang public speaking, masuknya ke Humas, otomatis kan akan dikembangkan lagi gitu. Benar. kan. Oke, selanjutnya itu kayak gue pengen nanya ya. Dari Dava sendiri nih sebagai mahasiswa, kan beberapa mahasiswa tuh ada yang berpendapat ya, kayak misalkan di gue mah kalau kuliah ya kuliah aja gitu, kayak nggak tertarik gitu sama organisasi gitu. Kalau dari Dava sendiri, eh, kita nih sebagai mahasiswa gitu, menurut Dava penting gak sih ikut organisasi? Kalau penting kenapa gitu? Menurut Dava itu penting sih, karena apa ya, di kuliah tuh maksudnya di akademik kita belajarnya tentang jurusan yang kita ambil gitu. Contoh gua pendidikan akuntansi, ya udah kita belajar tentang akuntansi biaya atau apapun itu. Dan kalau misalkan di organisasi tuh ya tentang kita maksudnya belajar tentang ya ilmu sosialnya gitu, ilmu kemasyarakatannya gitu. Jadinya menurut gua itu harus dibarengin gitu, kuliah dengan organisasi gitu. Oke, bener banget sih. Jadi teman-teman ya, jangan kayak berpikiran tuh kayak kalau kuliah kuliah aja deh gitu, capek banget apalagi Capek. offline gitu Bener. kan. Tapi sebenarnya bener banget kayak yang dibilang Dava tadi. Kita tuh sebagai mahasiswa itu harus bisa mengimbangi antara akademik dan juga organisasi. Tapi dengan syarat itu akademik tetap nomor Tetap nomor satu satu. ya. Tapi kan kalau organisasi itu menurut gue pribadi juga penting, karena dari situ kayak yang udah dibilang sama Dava tadi, kita bisa meningkatkan soft skill atau hard skill gitu, terus juga menambah pengalaman Bener. kan, wawasan, relasi, pokoknya organisasi deh. itu penting banget Penting, gitu penting. kan. Oke, kan Dava ini merupakan salah satu staf di Departemen Humas. Karena kan ini kita udah mau jalan satu periode juga ya, pasti udah banyak tuh kayak perjalanan yang dihadapi bareng-bareng gitu kan. Gue mau nanya, menurut Dava itu Departemen Humas itu apa sih, kayak pentingnya bagi Dava di Departemen Humas itu apa gitu? Departemen Humas, apa ya, menurut
menurut gua departemen humas tuh jadi jadi mukanya Ekono Channel gitu. Jadi kan dia yang ngurusin sosial medianya, dia yang jadi penghubung Ekono Channel dengan eh, mahasiswa FE ataupun dengan mahasiswa UNJ, bahkan sampai ke luar-luar UNJ gitu kan. Itu menurut gue tuh humas tuh kayak gitu, jadi apa ya, garda terdepan dari sebuah organisasi gitu. Oke, mungkin bisa gua simpulin juga ya. Mungkin menurut lu humas tuh udah jadi bagian dari diri lu gitu kan. Apalagi kayak humas itu bisa dibilang itu hampir sama kayak lu nih. Lu kan ekstrovert, sementara humas juga kayak nggak jauh-jauh dari perbincangan dengan organisasi lain Bener. ataupun dengan lembaga-lembaga lain gitu kan. Mungkin dari lu sendiri kayak udah nganggap humas itu rumah lu kali ya. Bisa. Oke, selanjutnya itu gue pengen banget tahu nih, selama di humas itu kan kalian ngejalanin proker yang tadi udah lu sebutin gitu kan. Nah, selama ngejalanin proker itu dari lu sendiri, ada gak sih kayak kesulitan ataupun hambatan apa gitu yang lu jalanin? Walaupun kan lu tahu nih di humas itu merupakan kayak nggak jauh-jauh dari PR gitu kan. Tapi dari lu sendiri kayak pernah mengalami hambatan gak sih? Ada, yaitu di prokernya company visit. Oh itu kita berencana untuk melakukan company visit yaitu ke Idean Times. Itu kita terhambat dengan situasi pandemi karena pihak IDN-nya tidak bersedia untuk rame-rame, maksudnya melakukan kerumunan gitu, makanya di di company visit tuh cuma 10 orang aja gitu, kuotanya terbatas. Padahal dari humasnya sendiri tuh kayak mau semua anggota Icona Channel tuh ikut company visit ke IDN Times gitu. Itu sih salah satu apa ya, hambatan paling besar di prokernya humas tuh gitu. Oh, mungkin karena terhalang COVID kan Bener. ya. Padahal company visit itu kan lebih seru rame-rame gak Bener. sih? Jadi kita juga tahu apa kayak apa aja yang dilakukan sama media-media yang apa ya, yang kita di kuliah itu Econ Channel kayak medianya di FE. Nah, tapi di luaran kayak di Indonesia kayak ada IDN Times, terus ada Kompas gitu-gitu kan. Nah, jadinya kayak kita kalau misalkan mau lanjut ke, ke apa ya, ke bagian kerja di media tuh kita bisa ngelihat dari sekarang gitu apa aja yang dilakuin gitu. Sayangnya nggak bisa waktu itu. Oke, mungkin dari yang Dava jelasin tadi gue bisa nyimpulin kayak yang awalnya kalian tuh excited bakalan dapet kayak wawasan baru, tapi karena keterbatasan itu yang awalnya bisa dapet ilmu yang lebih, jadi stuck di situ aja gitu Bener. ya. Oke. Mungkin kita bakalan nyimpang sedikit kali ya. Oke, tadi kan Dava udah bilang nih, Dava mengikuti beberapa organisasi, terus juga aktif kuliah, apalagi kuliahnya offline gitu kan. Nah, yang pengen gue tahu nih, eh, kan di sini Dava itu tadi udah dibilang salah satu mahasiswa kura-kura gitu ya. Nah, berkaitan dengan manajemen waktu nih, cara Dava sendiri gimana sih membagi waktu antara kuliah, mengerjakan tugas, organisasi, dan juga mengerjakan proker, dan itu kan kayak waktunya mepet-mepet banget gitu kan. Benar-benar. Kalau gua sendiri sih masih belajar ya. Gua masih belajar untuk manajemen waktu yang baik gitu. Kalau misalkan kata kakak tingkat gitu kan, sharing-sharing gitu, kita tuh harus pinter membagi waktu di kuliah dan organisasi. Organisasi itu biasanya di hari Sabtu dan Minggu gitu kan. Ya mau nggak mau sih harus mengejar tugas-tugas, kayak misalkan dikasih hari Senin ya kita harus langsung ngerjain gitu kan, biar nantinya nggak ketumpuk gitu, malah jadi kepusingan sendiri di weekend, malah ada organisasi gitu kan, kegiatan. Jadinya kayak dari Senin sampai Jumat tuh harus benar-benar dimanfaatin gitu untuk tugas kuliah, untuk akademik. Itu kayak apa ya, nggak bisa ditinggal gitu aja sih, nggak bisa diremehin gitu tugas-tugas, misalkan sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit gitu kan. Iya, bener banget. Oke, mungkin juga ini catatan kali ya buat teman-teman, karena bener banget yang dibilang Dava tadi, karena kan kebanyakan kegiatan organisasi itu, apalagi mengingat sekarang kita udah offline nih, banyak banget kegiatan organisasi itu dilakuin di hari Sabtu dan Minggu. Jadi teman-teman tuh kayak harus bisa memaksimalkan waktu gitu Benar. ya. Kayak misalkan
deadline-nya mau seminggu, 2 minggu, tapi kalau kita ada waktu senggang di hari itu juga akan lebih baik dikerjain gitu Benar. kan. Terus juga kalau misalkan ditumpuk-tumpuk juga kayak malah bisa kelimpungan sendiri kitanya gitu kan. Apalagi kayak kan kita tahu ya Dava ya, apalagi Dava lebih dari satu organisasi gitu kan, pasti prokernya di mana-mana tuh kayak banyak banget beban gitu Lumayan kan. Iya, jadi kayak emang harus pinter-pinter lah memaksimalkan waktu antara akademik dan juga organisasi gitu. Oke, kan Dava itu merupakan salah satu mahasiswa yang di prodinya itu sudah melakukan kegiatan pembelajaran itu secara offline gitu ya. Offline. Kan seperti yang kita tahu nih, kita kan angkatan COVID ya. Benar. Jadi kita tuh kayak udah terbiasa banget dengan kegiatan perkuliahan itu yang online gitu, lewat laptop gitu kan. Kalau nggak salah ini pertama kalinya offline ya? Atau sebelumnya udah pernah? Sebenarnya semester 1 udah pernah, tapi satu matkul. Oh Jadi iya. waktu itu cuma di hari Senin dan dosennya itu yang minta. Jadi Oke. pernah offline. Oke, karena bisa dibilang pengalaman kedua gitu kali ya. Benar. Oke, mungkin dari Dava sendiri nih, ada nggak sih kesulitan selama menjalani kegiatan perkuliahan selama offline? Apalagi kan kita termasuk mahasiswa yang online gitu ya. Pasti Iya, benar. kaget banget gak sih itu? Apa ya? Mungkin agak kaget sih ya. Jadi semester 1 tuh udah ada yang offline ya, satu matkul doang. Terus di semester 2 full online, terus di semester 3 dihadapin sama kuliah offline yang lumayan banyak gitu, dari seminggu ya bisa 3 hari 4 hari gitu. Itu bikin kaget sih, kayak kita misalkan kuliah jam 8, kita kalau misalkan online baru bangun jam setengah 8. Kalau misalkan offline tuh kita harus udah prepare dari 2 jam sebelumnya mungkin, apalagi yang rumahnya jauh gitu kan. Contohnya ya kayak gue dan lo kan rumahnya jauh tuh ya kan. Benar banget. Kayak harus 2 jam sebelumnya tuh harus udah rapi dan harus udah OTW deh biar nggak telat gitu. Terus kalau dari Dava nih, gue mau nanya, kan kalau gue pribadi nih, gue lebih suka kuliah online. Kenapa? Yang pertama, gue tuh tipikal orang yang kalau misalkan abis subuh itu bakalan tidur lagi. Jadi kalau online itu kan walaupun jamnya itu jam 8 pagi, kita bangun jam 7.45 aja masih kekejar gitu Masih. kan. Tapi kalau misalkan offline tuh menurut gue kayak, duh gue gak bisa gitu. Kalau Dava tipikal mahasiswa yang seneng kuliah offline atau online? Apa ya? Sebenarnya ada plus minusnya sih. Iya, dari plus minus. semuanya. Kadang kalau misalkan lagi ngerasa capek nih kayak sekarang gitu kan, lagi kurang fit, itu pengennya online banget. Kalau misalkan lagi fit-fitnya, lagi pengen apa ya? Ya pengen berbaur gitu. Kan kalau misalkan kuliah offline kita dapat berinteraksi secara langsung gitu kan. Itu jadi pengen offline terus gitu. Tapi ya menyesuaikan keadaan sih, kayak labil gitu deh. Kadang-kadang mau offline, kadang mau online gitu. Jadi tim offline atau online nih? Untuk sekarang karena lagi sakit, untuk tim online sih. Oke. Tapi kalau bener banget sih kata Dava, tergantung kondisi dan situasi kali ya. Oke, mungkin selanjutnya itu kan tadi gue udah jelasin kalau misalkan Dava ini merupakan salah satu staff dari Departemen Humas nih guys. Oke, gue mau nanya nih, kesan dan pesan Dava selama ada di Departemen Humas itu gimana sih? Apalagi kan sekarang kita udah mau lewat satu periode nih. Dari Dava sendiri gimana? Kesannya tuh seru. Yang pertama basic banget gak sih, Iya, seru. basic banget lah, anjir seru ya enggak? Intinya di Humas tuh apa ya, anak-anaknya, staff-staffnya ataupun kadep dan kawadepnya itu dia merangkul gitu, maksudnya asik, maksudnya bisa berbaur tanpa ada batasan kayak angkatan gitu kan. Kadep dan wakadepnya kan angkatan 20, kitanya angkatan 21, tapi kita masih bisa kayak bercanda, ngobrol ataupun ya bagi-bagi pengalaman gitu. Jadinya di Humas ya bisa gitu, maksudnya bukan bisa Udah membaur kayak keluarga Iya, sendiri bener. gitu. Enggak ada sekat Kayak- lagi yang nah. tingkat dan ada tingkat gitu. bener. Mungkin last question kali ya guys. Kesan dan pesan Dava nih mengikuti EC Podcast pada siang hari ini. EC Podcast seru banget sih. Walaupun lagi kurang fit gitu, tapi pengen gitu ngerasain EC Podcast kali ini gitu. Karena ya kelihatannya seru gitu kan. Udah beberapa kali gitu ngeliat EC Podcast kayak sebelum-sebelumnya.
jadi kayak pengen tuh nyobain. Oke, dari kita juga appreciate banget nih Dava yang lagi sakit gitu kan udah menyempatkan diri untuk hadir di sini untuk datang menjadi narasumber kita di EC Podcast. Kita mau ngucapin makasih untuk Makasih Dava juga, yang Mita. udah hadir. Oke. Oke guys, mungkin cukup sekian kali ya ngobrol-ngobrol santai kita kali ini di EC Podcast. Sampai jumpa, sampai bertemu di EC Podcast selanjutnya. Bye Sampai jumpa. bye. Bye.